Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang sistem informasi pelayanan pasien rawat inap sebagai salah satu sistem informasi yang ada di rumah sakit. Selanjutnya, perkenalkan saya Selvi Ramadanisa. Saya Nur Safira. Saya Via Aulia. Saya Taya Aurelia. Ya, saya Taya Aurelia. Ini slide yang akan kita presentasikan. Pertama, pedoman siranap, juknis entry manual, dan bridging. Kemudian contoh bridging dengan metode post dan get. Kemudian yang terakhir adalah sysrute. Selanjutnya, jadi tentang pedoman siranap. Jadi Siranap ini merupakan aplikasi yang menyediakan informasi mengenai data kapasitas dan ketersediaan setiap jenis tempat tidur pada rumah sakit. Tujuannya adalah memberikan akses pada masyarakat dan transparansi informasi pelayanan RS sebagaimana amanat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Manfaat lainnya adalah untuk meminimalisir terjadinya penolakan pasien karena tempat tidur penuh, memastikan pasien rawat inap dapat dilayani di rumah sakit, dan mendukung SPGDT kesehatan dan sistem rujukan terintegrasi. Next. Latar belakangnya yang pertama adalah rumah sakit untuk yang Siranap versi 2.1 itu rumah sakit berusaha untuk memenuhi amanat UU KIP yang itu adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menghasilkan informasi atau pelayanan yang berkualitas. Yang ketiga, Siranap versi 2.1 ini dinyatakan merupakan pengembangan dari Siranap versi 1 agar masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dapat mengakses informasi lebih awal melalui media elektronik maupun non-elektronik. Jadi ini gambaran umum dari Siranap 1. Siranap versi 2.1 ini dia dikelola oleh Kemenkes. Jadi dari Kemenkes, manajer RS, dan kementerian lembaga terkait itu serta masyarakat akan melaporkan ke halaman report atau halaman laporan yang terkoneksi juga dengan Pusdatin dan PIBUK. Kemudian dari RS juga melaporkan ke halaman report yang sama. Kemudian dari situ ada proses pengolahan data dan halaman entry data. Sebelumnya dari entry data dulu. Mengenai sistem yang ada ini adalah fitur utamanya untuk menyajikan informasi ketersediaan TTRS secara terhubung, online, dan data yang diupdate itu secara berkala. Kemudian pengelolaan sistemnya adalah berbasis web, kemudian servernya di ruang server Pusdatin Kemenkes, maintenance-nya oleh bagian program dan informasi Dirjen Yankes, dan diaksesnya melalui laman website yankes.kemkes.go.id. Jadi dalam rangka menyeragamkan informasi yang dikirimkan oleh RS, ada list pengkodean yang harus dipenuhi. Misalnya di sini ada list kode kelas perawatan dan list kode ruang perawatan. Next. Untuk prosedur update data TT ke aplikasi Siranap versi 2.1 ini dari RS ada melalui cara manual atau RS yang terintegrasi dengan SIM RS. Jadi kalau cara manual itu adalah bila RS tersebut belum memiliki SIM RS. Jadi dia menggunakan tools REST client yang ada di web browser. Kemudian yang kedua itu rumah sakitnya sudah memiliki SIM RS, jadi dia terintegrasi antara Siranap versi 2.1 dengan SIM RS yang ada melalui web service. Nah, jadi dari yang tadi itu ada flowchart sistem informasi ketersediaan TT dari Dirjen Yankes. Jadi startnya itu adalah pasien masuk, kemudian dilihat apakah SIM RS tersedia atau tidak. Misalnya tidak, maka RS akan menginput data di sistem pusat, dan kemudian ke database yang sama, yaitu di Yankes, Kemkes. Kemudian jika SIM RS tidak tersedia, akan diproses melalui SIM RS. Jika SIM RS tersedia, maka akan diproses melalui SIM RS, kemudian dimasukkan ke DB SIM RS, menunggu 15 menit, kemudian lalu dimasukkan ke database yang sama, yaitu database dari Yankes Kemkes. Kemudian dari situ proses penyajian informasi dilakukan dan terdapat informasi tempat tidur secara online. Selanjutnya, terkait petunjuk teknis manual melalui aplikasi dan jenis bridging SIM RS Siranap. Next.
Seperti yang sudah disinggung pada slide sebelumnya bahwa teknis pengiriman data atau update data ketersediaan tempat tidur dalam Siranap itu dilakukan melalui dua cara. Yang pertama itu entry manual melalui aplikasi Siranap, di mana mekanisme entry manual ini dilakukan untuk rumah sakit yang belum memiliki SIM-RS atau sudah memiliki SIM-RS namun belum memiliki kemampuan untuk melakukan proses bridging system. Minimal entry data itu sebanyak 2 kali dalam sehari, pukul 6 dan 18 sore hari oleh pihak rumah sakit. Dan entry data ini secara manual menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh admin. Kemudian terkait terintegrasi dengan SIM-RS, rumah sakit yang sudah mempunyai SIM-RS dapat diintegrasikan dengan Siranap. Informasi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit sudah sesuai dengan format data yang ditentukan. Kemudian data dan informasi tersebut diintegrasikan ke server Siranap secara real time dengan 2 metode pilihan. Dan data yang sudah terunggah atau terupload akan otomatis diperbarui di aplikasi Siranap versi 2.1. Next. Nah, ini merupakan tahap-tahap entry manual melalui aplikasi Siranap. Yang pertama itu kita harus mengakses Siranap di laman website-nya, website Direktorat Pelayanan Kesehatan, di mana langkah pertamanya itu setelah mengakses itu kemudian kita bisa mengklik banner Siranap. Yang langkah keduanya setelah masuk ke aplikasi Siranap, klik menu entry data. Selain menu entry data, di sini juga ada menu-menu lainnya seperti rumah sakit sentrikal, rumah sakit daerah, rumah sakit lainnya yang berisikan tentang tampilan data ketersediaan tempat tidur di rumah sakit tersebut. Kemudian ada menu entry data, yaitu untuk melakukan entry data Siranap secara manual yang dilakukan oleh rumah sakit. Dan juga ada Juknis Siranap yang berisi pedoman Siranap, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya pada langkah ketiga itu kita harus login dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Dan tahap berikutnya, setelah berhasil login, klik menu entry data. Menu entry data ini digunakan untuk mengisi data atau mengupdate jumlah tempat tidur. Di sini sebagai contoh adalah dari Rumah Sakit RSUP Persahabatan. Next. Setelah melakukan klik button entry data, kita mulai mengisi data. Kita isi semuanya data-data yang kosong ini, dimulai dari jumlah tempat tidur. Setelah itu, kita bisa klik save jika telah selesai mengisi data. Next. Nah, sebelumnya setelah tadi mengisi entry data, jangan lupa untuk logout setiap kali selesai melakukan update data jumlah tempat tidur. Dan terkait dengan terintegrasi dengan SIM-RS, mekanismenya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan API URL atau link web service yang dikembangkan oleh rumah sakit. Data dipublikasi oleh web API rumah sakit, sehingga aplikasi Siranap dapat memperbarui data sesuai dengan kondisi data yang tersedia. Berikut ini contoh dari API URL dan format datanya itu dapat berupa JavaScript Object Notation atau Extensible Markup Language. Nah, ini berikut contoh-contoh formatnya terkait kode ruang, tipe pasien, total tempat tidur, terpakai, kosong male, kosong female, yang berisikan tentang jumlah tempat tidur atau yang tersedia atau kosong untuk pasien laki-laki atau perempuan. Kemudian ada tanggal update hingga waiting yang berisi jumlah pasien waiting list di setiap kelas perawatan dan ruang perawatan. Next. Mekanisme yang kedua itu mengirimkan data ke web service Ditjen Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan username dan password yang diberikan. URL web service untuk pengiriman datanya bisa dilihat di sini di website sirsiankes.kemkes.go.id. Format data yang dikirimkan dalam bentuk XML dan request header yang disertakan untuk mengakses web service itu berisikan tentang kode rumah sakit, password yang diberikan, dan content type pola kirim data ke website jika menggunakan metode POST. Nah, ini berikut tabelan di sebelah kanan ini merupakan contoh format yang bisa dilakukan. Selanjutnya, seluruh data mengenai tempat tidur yang tersajikan di dalam sistem informasi ini adalah tanggung jawab masing-masing rumah sakit. Sistem informasi ini hanya menyajikan data sesuai dengan inputan, baik yang dilakukan manual maupun secara elektronik. Data yang disajikan merupakan rekapitulasi berdasarkan kelompok tempat tidur di sebuah rumah sakit. Oleh sebab itu, untuk mengetahui data yang lebih rinci mengenai data tempat tidur tersebut, harap menghubungi rumah sakit terkait. Next. Dan apabila URL link atau link web service yang dibuat oleh rumah sakit sudah siap untuk dikirimkan ke server Siranap, maka data dapat ditampilkan dalam Siranap dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pasien kita harus login di aplikasi Siranap. Selanjutnya, klik tab menu Bridging SIM-RS melalui masukkan API URL,
yang dibuat oleh rumah sakit dan kemudian kita bisa menyimpannya. Selanjutnya, klik tab menu entry data dan lakukan checklist publish data, kemudian simpan data yang sudah kita entry. Next. Lalu yang ketiga ada contoh bridging dengan metode POS di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Next. Nah, ini panduan teknis integrasi dengan Siranap ini dapat dilihat di website sirs.yankes.kemkes.go.id, di mana web service pengiriman data keadaan tempat tidur dapat dilihat, yaitu ada yang menggunakan API URL yang tadi sudah disebutkan, yang dikembangkan oleh rumah sakit, dan mengirimkan data ke web service Dijen Pelayanan Kesehatan. Next. Nah, panduan teknis lainnya itu aplikasi integrasi Siranap ini dapat dibuat terpisah dari SIM-RS. Jadi hanya mengambil data dari SIM-RS itu. Ada dua metode integrasi data. Tadi juga sudah dijelaskan sih, rumah sakit menyediakan URL untuk mempublish data yang diintegrasikan. Yang kedua itu rumah sakit mengirimkan data ke SIRS, Service Dijen Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan akses yang telah diberikan. Pengiriman data menggunakan metode POS itu dengan header yang tadi sudah disebutkan juga ada 3, XRSID, XPath, Content Type. XRSID itu kode dari rumah sakit yang dikeluarkan oleh Kemenkes. XPath itu password yang di-encrypt dengan format MD5. Content Type itu application XXML. Next. Lalu langkah-langkah dalam integrasi Sirana, pertama ya tadi kita harus pelajari petunjuk teknisnya dulu, menyiapkan data ketersediaan tempat tidur secara real time, lalu integrasi data Sirana menggunakan salah satu ataupun kedua metode tersebut, yang tadi menggunakan API URL yang dikembangkan rumah sakit atau mengirimkan data langsung ke web service Dijen Pelayanan Kesehatan. Lalu melakukan otomatisasi pengiriman berkala minimal 2 kali per hari bagi metode yang kedua. Next. Nah, struktur database Siranap, transaksi Siranap itu termasuk ke dalam entry data tipe kelas ruang dan tipe pasien. Next. Nah, ini master kelas ruang yang tadi sudah disebutkan di pedoman awal. Next. Ini juga master tipe pasiennya. Jadi, kalau misalnya di dalam suatu rumah sakit itu, nanti kodenya itu mengikuti yang ada di pedoman, tetapi untuk tipe-tipe pasien ataupun tipe ruangan tadi, disesuaikan dengan rumah sakitnya. Jadi, belum tentu rumah sakit itu memiliki seluruh kodenya, atau memiliki seluruh tipe pasien maupun tipe ruangan yang tertera pada pedoman Juknis tadi. Next. Nah, ini contoh transaksinya, contoh transaksi Siranap yang di dalam itu ini termasuk struktur dari Siranap itu, kode ruang, tipe pasien, total tempat tidur terpakainya dari cewek cowok, terus kosong tempat tidur cewek cowok, terus yang menunggu tanggal update-nya. Jadi dengan transaksi Siranap ini kita bisa tahu nih ketersediaan tempat tidur di rumah sakit itu. Next. Nah, ini info ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit Sarjito. Jika kita buka di website Rumah Sakit Dr. Sarjito. Next. Nah, ini topologinya. Jadi, antara PC bridging itu via internet pada Siranap, pada web Siranap di Jenenkes, dan PC juga melakukan hubungan atau mengambil data di database SIM-RS, di mana rumah sakit ini melakukan post data ke web service Dijen Pelayanan Kesehatan. Nah, nantinya Siranap di Jenenkes melakukan request data ke web service rumah sakit, dan rumah sakit itu menyediakan web service informasi ketersediaan dari tempat tidur. Next. Nah, pilih web base atau desktop base, itu tergantung ketersediaannya sih, kayak misalnya milih web base ya kita perlu menyiapkan web servernya, terus untuk menjalankannya butuh browser, terus interpreter, terus ASP, PHP, JSP, terus kalau desktop base tidak membutuhkan web server, browser, dan menggunakan VB, Delphi, Java. Next. Nah, contoh implementasinya itu ya ada 3 ya, ada post data ke web service di Jenenkes, itu menggunakan PHP dan Java, terus web service di rumah sakit menggunakan PHP dan Java, kalau hapus data pada web service di Jenenkes itu sama menggunakan PHP dan Java, di mana ntar linknya bisa dibuka sendiri biar lebih detail. Next.
Nah, otomatisasi pengiriman data kan tadi dibutuhkan ketika kita menggunakan metode yang kedua, di mana pengiriman data itu menggunakan POS dilakukan minimal 2 kali sehari. Nah, penjadwalannya itu dapat menggunakan cron job pada OS Linux atau schedule tasks pada OS Windows. Jadi berbeda antara OS Linux sama OS Windows. Next. Nah, ini tuh aplikasi yang dibutuhkan, itu ada GUI editor, server, tool, di mana toolnya itu bisa curl, bisa putih, cron job, ataupun yang lain-lain. Nah, GUI editor itu bisa NetBeans for Java, Sublime Text, Notepad++, lalu servernya itu udah dibahas tadi kayak ada Apache, PHP, terus Apache Tomcat Java, terus MySQL database, sama XAMPP. Next. Nah, selanjutnya ada contoh bridging dengan metode GET dengan web API. Next. Nah, metode GET itu apa? Jadi perbedaannya si metode GET dengan metode POST ini adalah apabila metode GET, data yang disubmit itu dapat diakses oleh umum, sedangkan metode POST itu biasanya untuk data-data rahasia yang langsung dikirimkan ke server. Nah, metode GET ini di pengertiannya data yang diintegrasikan di post melalui URL atau link API yang tersedia untuk kemudian dikumpulkan di server. Next. Nah, untuk si metode GET ini, yang pertama, si runner melakukan request GET ke website milik RS, kemudian harus melakukan konfirmasi ke pihak IT Ditjen Yankes untuk didaftarkan. Maka dari itu, datanya ini bersifat real time, berbeda dengan metode POST yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian, untuk melaksanakan metode GET ini harus memiliki IP publik. Selanjutnya, format datanya nanti akan berbentuk JSON dan XML. Next. Nah, selanjutnya untuk memiliki IP publik, rumah sakit biasanya itu kayak melakukan permintaan. Nah, permintaannya ini dengan mengisi formulir yang sudah diumumkan di websitenya. Contoh formulirnya seperti ini. Next. Nah, web API itu apa? API itu sebenarnya kepanjangan dari Application Programming Interface. Nah, API itu versi simpel dari web service. Akses service-nya tidak melalui fungsi yang tersedia pada service, namun melalui HTTP address. Nah, kemudian pada web API, protokol yang digunakan adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, kemudian tidak terpengaruh terhadap perbedaan teknologi antara klien dan server dari sisi software maupun hardware. Maka dari itu, ini akan mempermudah kedua pihak, baik klien maupun server. Kemudian, semua alat komputasi support dengan protokol HTTP. Klien tidak dapat melakukan discovery service karena tidak tersedianya WSDL dan UDDI. Kemudian, data yang dikirimkan melalui media XML atau JSON. Next. Nah, ini model pertukaran data atau bagging system pada metode GET-nya. Next. Nah, untuk metode GET ini yang alat-alat yang digunakan itu pertama itu ada web server. Web servernya itu bisa pakai Microsoft IIS atau XAMPP. Kemudian ada butuh juga SQL servernya. Kemudian Visual Studio untuk API yang ASP.NET. Kemudian butuh Sublime Text atau Notepad untuk text editor. Kemudian tentunya browser bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, atau IE. Next. Yang pertama itu ada si Runner Web API yang PHP. Next.
Langkah yang pertama itu tentunya mapping database-nya dulu. Nanti hasil mapping-nya kurang lebih seperti pada gambar ini. Next. Langkah yang kedua itu sesuaikan nama database pada coding. Nah, kalau gambar yang di samping ini lokasinya dari siranap_bed/application/config/database.php. Nah, untuk SQL Server ada setting XAMPP-nya agar terhubung dengan SQL Server. Nah, untuk lebih lengkapnya itu sudah disediakan oleh dari Kemenkes pedoman untuk melaksanakan metode GET ini. Next. Nah, langkah yang ketiga ini menyesuaikan query select memakai database SQL server langsung atau yang lain. Kotak yang merah ini adalah contoh query menggunakan Open Query, link server atau lintas database. Next. Langkah yang keempat, memastikan parameter sesuai dengan ketentuan. Next. Langkah yang kelima, cek hasilnya pada browser yang digunakan. Next. Nah, yang kalian tadi Siranap Web API PHP, yang sekarang itu Siranap Web API ASP.NET. Next. Nah, untuk langkah pertamanya sama, yang pasti untuk mapping database-nya terlebih dahulu. Next. Langkah keduanya, sesuaikan nama database pada coding. Nah, contoh di sini itu lokasinya ada pada web.config. Kotak merah yang ada pada gambar itu merupakan settingan database yang digunakan. Next. Langkah yang ketiga, menyesuaikan query select memakai database SQL Server langsung atau yang lain. Di sini posisinya itu ada di berikut, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, yang database. Next. Langkah yang keempatnya, memastikan parameternya sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, ini direction-nya dari bridging bed Siranap, ke bed, kemudian ke default.aspx. Next. Kemudian langkah yang terakhir, cek hasilnya juga pada browser yang digunakan. Kalau ini URL yang digunakan localhost /9090/siranap/bed/default.aspx. Nah, portnya itu sesuai sama server yang digunakan. Ya, selanjutnya mengenai sysrute atau sistem rujukan terintegrasi. Jadi, kaitannya sysrute dengan Siranap adalah sysrute ini terintegrasi dengan beberapa aplikasi lainnya. Salah satunya adalah aplikasi Siranap, utamanya mengenai data-data pasien yang akan dilakukan rawat inap, tapi diintegrasikan melalui sistem rujukan. Latar belakang dari sistem rujukan terintegrasi itu diantaranya karena adanya beberapa masalah. Yang pertama, pada sistem rujukan sebelumnya, yaitu sistem rujukan berbasis online, terdapat masalah di mana kompetensi dokter tidak tersedia, lalu ruang perawatan penuh, adanya penolakan pasien, lambatnya pelayanan awal di IGD yang menyebabkan antrian yang panjang, kemudian adanya surat rujukan yang hilang, serta kompetensi sarana-prasarana penunjang yang tidak ada di Pasienkes. Kemudian latar belakang dari sysrute juga didukung oleh arah kebijakan pembangunan kesehatan saat ini yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah peningkatan akses. Nah, peningkatan akses ini dapat dicapai dengan salah satunya sistem rujukan. Nah, kesemua tiga pembangunan kesehatan ini menggunakan teknologi informasi yang didukung oleh regulasi, sehingga dapat mewujudkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.
Pengertian lebih lanjut tentang SISRUTE. SISRUTE ini adalah sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu berbasis IT untuk meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan serta untuk mempercepat proses rujukan sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan juga kompetensi dari Pasienkes. Nah, SISRUTE ini memiliki manfaat dan tujuan. Tujuan yang pertama, untuk mengintegrasikan sistem informasi rujukan pasien pada seluruh rumah sakit regional, rumah sakit kelas B, dan rumah sakit kelas khusus. Lalu yang kedua, SISRUTE ini memiliki tujuan untuk percepatan layanan, sehingga terwujudnya percepatan pelayanan rujukan di rumah sakit. Yang ketiga, SISRUTE ini juga sebagai pelaksana dari regulasi rujukan era digital yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Lalu manfaat dari SISRUTE pertama bagi rujukan utama atau regional, yaitu dapat peningkatan mutu layanan dengan sistem informasi rujukan terintegrasi. Bagi RS Perujuk, yaitu peningkatan mutu layanan rumah sakit perujuk dengan informasi dan koordinasi untuk pelayanan lanjut pasien yang berdampak pada kepuasan pasien. Dan yang ketiga, manfaatnya bagi Dinkes dan Kemenkes, yaitu sistem informasi rujukan terintegrasi sebagai acuan untuk pelaksanaan rujukan di rumah sakit secara nasional. Nah, berikut ini upaya penataan pelayanan kesehatan berdasarkan klasifikasi rumah sakit dan juga sistem rujukan. Jadi, penataan kompetensi Vaskes ini ditentukan berdasarkan diantaranya klasifikasi dan juga perizinan RS. Nah, dalam menentukan klasifikasi dan perizinan RS ini ditetapkan berdasarkan sarana, prasarana, alat kesehatan, SDM kesehatan, dan pelayanan di rumah sakit tersebut. Untuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan harus dilakukan pemenuhan, pengelolaan, dan perizinan lintas sektor. Kemudian untuk variabel SDM kesehatan, itu ditentukan berdasarkan kompetensi profesional, kompetensi manajerial, lisensi sertifikasi, dan juga kompetensi interpersonal. Nah, dari penataan kompetensi Vaskes ini dijadikan sebagai basis dalam penataan rujukan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sistem rujukan itu dilakukan dari tingkat rendah ke tingkat tinggi, di mana dilakukan dari FKTP, lalu kemudian ke FKRTL, lalu selanjutnya ke FKRTL yang tersiernya. Nah, adanya penataan rujukan berbasis kompetensi ini sebagai perbaikan dari sistem rujukan versi sebelumnya, yaitu dari versi sistem rujukan berbasis online. Kemudian untuk sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan, di mana pelayanan kesehatan itu dilakukan secara berjenjang, aksesibilitas, efektivitas pelayanan kesehatan, kebutuhan medis, fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, mengutamakan keselamatan pasien, rujukan harus mendapat persetujuan dari pasien dan keluarganya, rujukan vertikal dan rujukan horizontal, penerima rujukan bertanggung jawab sejak menerima rujukan, informasi dan komunikasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, tindakan administrasi, serta pengecualian pada keadaan darurat, keadaan gawat darurat, bencana, kehususan, permasalahan kesehatan, dan pertimbangan geografis, maka rujukan tidak dilakukan secara berjenjang, tetapi sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Nah, untuk arah perubahannya, saat ini sistem rujukan berbasis pada kompetensi Pasienkes, di mana kompetensi Vaskes tadi sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Adapun strategi dari sistem rujukan terintegrasi, yaitu menyediakan informasi pelayanan kesehatan melalui media komunikasi online mengenai ketersediaan pelayanan di Vaskes tersebut, ketersediaan tenaga medis, ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan serta obat, dan juga informasi tentang pedoman kriteria rujukan berbasis kompetensi Pasienkes. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi keempat informasi ini digunakan sebagai dasar untuk penentuan kompetensi dari Pasienkes. Sebelumnya di sistem rujukan berbasis online juga telah ada informasi-informasi seperti ini, tetapi hanya terbatas pada informasi ini saja. Sedangkan untuk SISRUTE ada tambahan informasi lainnya, yaitu mengenai informasi jadwal dokter, ketersediaan tempat tidur kosong, lalu ketersediaan komunikasi proses rujukan, ketersediaan komunikasi atau konsultasi jarak jauh, ketersediaan darah, dan juga tracking ambulan. Lalu tantangan dan solusi SISRUTE saat ini adalah
Masih adanya ketidaksiapan dan juga kurang meratanya sebaran tenaga kesehatan. Yang kedua, kurangnya fasilitas di pelayanan kesehatan primer. Yang ketiga, keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah karena faktor geografis dan transportasi. Untuk solusinya adalah pemberian pelatihan dan pendidikan kepada petugas kesehatan agar mampu menangani kasus sesuai tingkat layanannya. Yang kedua, terkait kurangnya fasilitas, perlu dilakukan pembenahan sarana dan prasarana yang memadai di tingkat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Kemudian tantangan lainnya adalah ketersediaan jaringan komunikasi dan data yang belum rata. Jadi belum setiap Yankes di Indonesia ini menggunakan Sysrute, sehingga solusinya adalah pemerataan akses dan jaringan internet oleh pemerintah ke seluruh daerah di Indonesia. Ya, sekian presentasi dari kami. Berikut referensinya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.